Baik, selamat malam semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Paris Victor Indikang, NIM 47124037 dengan kelas 2B3J. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai NAT yang terdiri dari tiga, yaitu static NAT, dynamic NAT, dan path atau kita sebut sebagai NAT overload. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Untuk topologinya itu sudah tersedia seperti ini. Saya sudah membuat topologinya, yang dimana di sini ada dua router yang terhubung dengan kabel serial DCE. Di sini saya menggunakan dua router karena ini dapat mensimulasikan batas dunia nyata antara jaringan lokal dan internet. Di sini router kiri bertindak sebagai router gateway kantor atau kita sebut saja sebagai router inside. Nah, gunanya di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT. Jadi router ini kita alokasikan sebagai tempat konfigurasi NAT saja. Sebaliknya di router kanan, di sini dia akan bertindak sebagai ISP atau Internet Service Provider atau kita bisa sebut saja sebagai router outside. Nah, koneksi antar kedua router ini dapat mensimulasikan jalur WAN atau public internet. Nah, lalu saya juga menggunakan dua server di sini, yang dimana di server kiri atau kita sebut server internal ini fungsinya sebagai objek simulasi atau static NAT. Nah, ceritanya ini adalah web server perusahaan yang ingin kita publikasikan agar bisa diakses orang luar. Nah, sebaliknya di server kanan, di sini kita sebut sebagai server eksternal. Ini fungsinya sebagai target pengujian. Nah, kita anggap ini adalah server Google yang menggunakan menggunakan IP 8.8.8.8. Nah, jika PC kita bisa ngeping ke server ini, artinya NAT kita sudah berhasil menembus internet. Nah, saya juga menggunakan PC sebagai bukti pengujian kita pada demonstrasi NAT kita kali ini. Saya menggunakan dua PC karena satu PC saja tidak cukup untuk mendemonstrasikan NAT kali ini. Karena kita akan mendemonstrasikan dynamic NAT dan path. Nah, yang dimana di sini dynamic NAT kita butuh dua PC untuk membuktikan bahwa kedua PC ini mendapatkan IP publik yang berbeda dari pool. Sedangkan pada path kita butuh dua PC agar membuktikan bahwa device bisa berbagi satu IP publik yang sama secara bersamaan. Dan yang terakhir di sini saya pakai switch sebagai penghubung antara beberapa perangkat sekaligus. Nah, kurang lebih untuk perangkatnya saya menggunakan seperti ini. Di sini ada kabel cross, di sini ada kabel strike yang terhubung ke masing-masing perangkat. Nah, selanjutnya di sini kita taruh IP. Nah, untuk skema pengalaman IP-nya, saya menggunakan topologi ini saya membagi topologi ini menjadi dua zona, yaitu pada sisi luar atau internet, saya menggunakan pulau IP 200.200.200 atau titik sekian, yang dimana ini merupakan IP simulasi IP publik. Sedangkan di sisi dalam atau server PC dan PC, di sini saya menggunakan IP privat, yang dimana IP privat itu seperti 192.168.10 sekian. Nah, pemisahan antara IP publik dan privat ini diperlukan karena dua alasan utama. Yang pertama itu penghematan alamat dan untuk keamanan. Baik, langsung saja kita masukkan IP-nya. Di sini saya masukkan IP privat di sini untuk sisi PC, yaitu 192.168.10.3 karena gateway-nya adalah 1. Di sini kita pakai subnet /24. Kenapa? Karena jika kita pakai /30, maka stok IP yang tersedia itu tidak ada alias 0 karena sudah dipakai oleh router. Sedangkan pada demonstrasi kali ini, di mana dynamic NAT itu membutuhkan stok IP yang tersedia, sehingga /24 merupakan jawaban yang terbaik. Stok IP yang tersedia itu lebih luasa sehingga pengujian dynamic NAT nanti kita bisa berhasil.
Kita lanjut di sini kita taruh gateway-nya 168.10.1. Begitupun juga dengan PC ini. Kita tadi taruh 1.3, kita taruh di sini titik 2. Seterusnya 124. Kita gateway-nya juga sama titik 1. Nah, untuk sisi server di sini saya menggunakan IP sama juga privat, tapi di sini dia titik 10. Ini 124 juga. Di sini saya pakai 192, gateway-nya juga sama titik 1. Nah, seperti yang sudah bilang tadi bahwa server sisi kanan ini dia akan berfungsi sebagai server Google, yang dimana IP-nya adalah 8.8.8.8. Untuk subnet masknya juga sama, dia pakai /24 supaya satu jaringan. Ini juga titik 1 sebagai gateway-nya, seperti itu. Nah, setelah kita menaruh IP, di sini kita lanjut ke komen lainnya atau kode konfigurasinya. Di sini saya konfigurasi terlebih dahulu router sisi kanannya. Kita langsung masuk saja. Sini mode Jelly, kita klik no, enter. Nah, kita enable conft. Kita masukkan interface terlebih dahulu, karena di sisi bawah adalah EVA 0/0 dan di sisi kiri 2/serial 2/0. Kita kasih masuk dulu EVA 0/0 nya. Di sini kita kasih masuk interface EVA 00. Kita masukkan IP-nya. Tadi di sisi bawah server dia adalah gateway-nya adalah 8.1. Berarti kita kasih masuk juga 8.1. Gateway subnet masknya juga sama. /0/4. Baru kita shutdown. Lalu kita exit, kita masukkan lagi interface serial 2/0-nya. Sini kita masukkan juga IP address-nya. Untuk IP address-nya di sini dia memakai seperti saya sudah bilang tadi, dia adalah 200 untuk PC dan server. Jadi di sini dipakai IP 200. Di sini karena di sisi kiri nanti saya rencanakan pasang 200.1, maka di sisi sini kita akan taruh 200.2. Subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, kurang lebih untuk konfigurasi router outside-nya itu seperti ini. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi router inside-nya. Kita sini no, enter. Kita masuk enable conft. Nah, di sini kita masukkan dulu interface-nya di EVA. EVA interface EVA 0/0. Kita masukkan IP address-nya. Address-nya privat yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.0. Nah, lalu kita beri tanda bahwa ini adalah pintu masuk orang dalam. Jadi dia adalah sebagai pintu masuknya. Jadi kita tahu IP NAT inside. Lalu kita no shutdown. Kita exit lagi, kita masukkan lagi interface serial 2-nya. Kita masukkan sini 2/0. Kita masukkan juga IP address-nya. Karena tadi saya sudah bilang dia di sisi sini adalah 200.1, maka di sini 200.1. Karena dari sisi 2 sudah dipakai di sisi kanan tadi. Kita masukkan subnet masknya. Lalu kita beri tanda juga bahwa ini adalah jalan keluarnya atau pintu menuju ke dunia luar, yaitu IP dengan komen IP NAT outside. Seperti ini, baru kita no shutdown juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi. Saya lupa, kita tambahkan juga IP root-nya. IP root. Di sini kita harus masuk 0.0.0, lalu 0.0.0.0, lalu kasih masuk IP
200.200.200.2. Nah, ini menandakan bahwa jika mau kemana saja, kita lempar ke ISP-nya, router ISP-nya, yaitu 200.2 tadi. Seperti itu. Nah, saat ini kurang seperti ini komen untuk router insight-nya. Kita akan langsung menguji untuk bagian static NAT-nya. Namun sebelum itu saya akan melakukan pengujian terlebih dahulu supaya membuktikan bahwa momen sebelum dan sesudah pengujian NAT tersebut. Di sini saya langsung saja menguji, yaitu PC dan servernya. Kita coba ping servernya, menggunakan ping si server Google-nya. Kita coba ping. Harusnya dia masih timeout karena konfigurasi NAT-nya belum dilakukan sehingga terjadi timeout. Nah, kita close saja. Lanjut kita konfigurasi static NAT-nya. Baik, untuk konfigurasi static NAT-nya, di sini kita menggunakan kode seperti ini. Yang pertama di sini IP NAT inside source lalu static. Kita tambahkan static dan kita kasih masuk IP-nya. IP privatnya 10.10 dan IP publiknya 10 juga. Lalu kita enter. Nah, setelah ini silakan teman-teman uji di PC-nya masing-masing. Kita teman from lagi, kita ping 88. Kita tunggu. Nah, baik, mohon maaf tadi ada kesalahan. Seharusnya kita mengujinya di servernya, bukan di PC-nya. Di sini kita ke command prompt. Nah, sesudah mengujinya tadi, kita lanjut menguji uji ulang saja. Di sini jawabannya adalah reply. Nah, lalu kita coba tes lagi menggunakan web browser saja. Ini web browser. Kita masukkan dulu, isi loading. Ya. HTTP 200.200.10. Kita enter. Nah, muncul webnya. Nah, bagaimana proses terjadinya static NAT ini? Prosesnya pada static NAT ini, yaitu tabel penerjemahan NAT table sudah diisi secara manual dan permanen oleh admin, sehingga router tidak perlu lagi berpikir untuk mencari IP yang tersedia. Nah, di sisi server tadi kita sudah menaruh IP-nya 192.168.10.10 yang langsung connect dengan IP publiknya, yaitu 200.200.200.10. Nah, proses saat paket keluar ke server ke nol atau server ke internet, itu paket datanya itu sampai di interface inside, yaitu tadi di bagian sini, di bagian inside-nya. Nah, di sini router mengecek konfigurasi dan menemukan kecocokan statis, sehingga router menghapus source IP 192.168.10.10 tadi, diterjemahkan dan diganti menjadi 200.200.200.10. Kemudian paket tersebut diteruskan ke internet, sehingga paket proses tersebutlah yang dinamakan dengan paket masuk internet ke server. Nah, paket dari internet ini datang dengan destination IP 200.200.200.10, sehingga router mengecek tabel NAT menemukan bahwa IP ini milik server 0, server ini, server di sisi kiri. Nah, router menghapus destination IP 200.200.200.10 tadi dan menggantinya menjadi 192.168.10.10 dan diteruskan ke server 0. Seperti itu. Kita coba cek tes di sini, kita show IP NAT translation. Nah, di sini sudah ada buktinya bahwa static NAT ini sudah berhasil diuji, sudah berhasil teruji. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi dynamic NAT.
Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita hapus terlebih dahulu static NAT yang sudah kita buat tadi dengan perintah command no IP NAT. Maaf, kita masuk ke conft dulu. Nah, di sini kita tulis no IP NAT inside source static. Kita kasih masuk IP tujuannya tadi, IP privatnya 192.168.10.10 dan IP publiknya 200.900.10. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita tes dynamic NAT-nya dengan komen. Kita buat dulu IP NAT pool-nya. Kita buat kolamnya. Istilahnya kita adalah buat kolamnya untuk IP-IP-nya nanti. Nah, kita buat dengan perintah komen IP NAT pool. Contoh saya beri nama di sini kolam kantor. Saya beri nama ini saja. Lalu kita masukkan IP range-nya. Di sini saya semisal taruh IP 200.200.200.50 sampai 200.200.200.60. Jadi dia ada 11 IP yang ada di kolam ini. Dari 50 menuju 60, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi ada 11 IP. Dengan netmask 255.255.0. Jangan lupakan netmasknya. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tentukan siapa saja yang boleh memakai access list ini dengan perintah komen access list 1 permit 192.168.10.0. Lalu salah satu netmasknya kita masukkan 0.0.0.255. Nah, jadi IP dengan network 192.168.10.0 yang mempunyai akses listnya yang bisa memakai IP ini. Lalu kita gabungkan kolam yang sudah kita buat tadi dengan akses listnya dengan perintah komen IP NAT inside source list 1 pool. Masukkan nama poolnya yang tadi kita buat kolam kantor. Kita enter. Nah, setelah kita buat, langsung saja kita mengujinya dengan cara seperti ini. Langsung saja kita mengujinya di sini. Kita masukkan command prompt, lalu di sini kita print. Harusnya di sini sudah bisa. Iya, sudah benar, sudah bisa. Nah, di sini juga kita uji ke PC satunya dengan command prompt yang sama, ping 8888 dan jawabannya reply seperti ini. Kita coba cek di routernya dengan komen show IP NAT translation. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya IP PC tadi yang 192.168 ini 10.2 yang PC ini sudah masuk ke dalam pool atau sudah masuk. Dan IP yang di PC ini juga sudah ada di sini titik 3. Nah, bagaimana sebenarnya proses terjadinya dynamic NAT ini? Nah, pada dynamic NAT ini tabel NAT itu awalnya kosong. Kemudian router mengisi tabelnya secara otomatis berdasarkan ketersediaan IP di dalam pool yang sudah didefinisikan tadi yang 50 sampai 60 IP. Nah, di sini PC 0 10.2 dia mengirim paket ke router. Kemudian router menerima paket di interface inside di bagian sini. Di interface inside, kemudian router mengecek akses listnya untuk melihat apakah PC 0 diizinkan melakukan NAT. Karena tadi kita sudah atur bahwasanya IP dengan network 192.168.10.0
bisa diizinkan, maka router melihat ke dalam NAT poolnya. Kemudian router mengambil IP pertama yang statusnya free. Misalnya tadi 200.200.200.50. Kemudian yang tadi di sini. Ini 200.200.200.50. Nah, kemudian router membuat entry baru di double NAT-nya. 192.168.10.2 disambungkan dengan 200.200.200.50 ini. Dan router melakukan pergantian source IP dan mengirim paket. Jika PC jika PC ini lagi mengirim paket setelahnya, router kemudian melihat lagi titik 50 ini statusnya ternyata sudah use ini. Statusnya ternyata sudah digunakan, sudah ada, sehingga router mengambil IP berikutnya yaitu titik 51 dan membuat entry baru lagi untuk PC selanjutnya. Jika sesi koneksi berakhir atau timeout, entry di tabel dihapus dan IP publik kembali menjadi free. Jadi istilahnya di sini ialah satu ke satu sementara. Sehingga jika PC ini time out, maka IP 50 ini pun juga akan statusnya kembali menjadi free, sehingga bisa digunakan kembali. Seperti itu. Lalu juga jika ada PC yang baru terkoneksi ke sini, yang ping ke server Google, maka akan tersedia lagi antrian baru. Di sini adalah di titik 52 dan seterusnya. Seperti itu untuk proses NAT-nya, dynamic NAT-nya. Lalu selanjutnya kita menguji untuk path-nya atau NAT overload-nya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita hapus terlebih dahulu ikatan NAT pool yang sudah kita buat tadi dengan komen no IP NAT inside search list 1 pool. Nama poolnya tadi adalah kolam kantor. Nah, untuk mengefisienkan untuk pembersihannya lebih efisien, kita perlu juga hapus poolnya dengan cara no IP NAT pool. Nama poolnya kolam kantor, masukkan IP-nya 200 titik range IP-nya 50 sampai 200 titik 60 dan subnet mask-nya 255 maaf saya lupa, sini kita taruh juga net mask 255. Nah, lalu kita juga bersihkan juga tabel NAT yang nyangkut di memori Cisco ini dengan komen do clear IP NAT translation. Jadi kita menghapus semua history PNAT translation tadi. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita membuat perintah path-nya atau NAT overload-nya dengan komen IP NAT inside search list 1. Kita tetap pakai list 1 saja karena access list 1 tadi sudah ada, sehingga tidak perlu lagi kita buat baru. Kita pakai list 1 saja. Interface serial 2/0 overload seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah path ini berhasil kita uji. Caranya seperti ini. Nah, untuk cara pengujiannya di sini kita sama juga menguji dari PC ping ke server Google dengan cara seperti ini. Kita sama juga ping 88. Nah, jawabannya pasti reply
Sini juga kita tes juga ping juga, komennya sama, ping 88. Nah, setelah itu kita cek di routernya untuk show IP translationnya. Show maaf, kita exit dulu. Show IP NAT translation. Nah, seperti yang sudah kelihatan di layar bahwasanya di sini hanya ada satu IP yang ada, yaitu 200.200.200.1. Tetapi pingnya IP yang connect ke ping ini yaitu titik 2 dan titik 3. Nah, bagaimana sebenarnya proses terjadinya path ini? Nah, proses terjadi path ini sebenarnya dari PC0. Dari PC0 mengirim paket dengan source IP 10.2 tadi, dan source portnya di sini adalah 1024. Misal tadi 1024 ya. Maaf, 1024. Salah. Maaf. Sebenarnya di sini adalah 13. Nah, di sini router menerima paket karena mode overload aktif pada interface serial 200.1, sehingga router akan menggunakan IP tersebut. Nah, router mencatat di tabel NAT 192.168.10.2 banding 13 ini diterjemahkan menjadi 200.200.200.1 banding 1.13.13 ini. Nah, kemudian pas PC1 mengirim paket dengan source IP 10.3, ini 10.3, dan source portnya di sini menggunakan banding 5. Nah, kemudian router menerima paket PC1 ini dan melihat bahwa 200.200.200.1 banding 13 ini sudah digunakan, sehingga dia mengganti source portnya menjadi 5 karena di sini 14, 15, 16 nya sudah digunakan dan di sini mengganti jadi 5. Seperti itu. Nah, untuk menghindari ini terjadi karena untuk menghindari tabrakan data, sehingga router mengubah source port milik PC1 menjadi nomor lain yang kosong yang berbeda dari 13 ini, sehingga router mencatat di tabel NAT dari 192.168.10.3 banding 13 diterjemahkan menjadi 200.200.200.1 banding 13. Jika paket datang dari 200.200.200.1 banding 13 ini, router tahu ini milik PC0, sehingga jika paket datang ke 200.200.200.1 banding 5, nah router juga akan tahu inilah PC milik PC1 dan mengembalikannya ke port aslinya, yaitu PC 5 dibanding 5. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk penjelasan demonstrasi NAT-nya seperti ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.